Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi para panelis, rekan-rekan media, rekan-rekan PR, dan pembaca setia seluler. Selamat datang di acara webinar Indonesia 5G Conference 2021 yang diselenggarakan oleh Cellular Media Network sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku industri telekomunikasi di tanah air. Bersama saya Amara yang akan memandu acara ini. Mengambil tema Exploring 5G Opportunities in the First Industry, diharapkan gelaran ini dapat memetakan hubungan yang dihadapi para pemain, baik dari sisi teknologi, pasar, sekaligus mengeksplorasi beragam peluang yang muncul lantaran kehadiran 5G. Sebagai catatan menarik, di era pandemi nyatanya turut mendorong tingkat adopsi 5G begitu cepat di Indonesia. Sejarah mencatat, Telkomsel pada awal 2021 membuka pintu gerbang 5G di tanah air, jejaknya disusul Indosat Ooredoo dan juga XL Axiata. Dan tentu tak dipungkiri cepat atau lambat, operator lain seperti Smartfren misalnya bakal turut menggelar layanan jaringan super cepat tersebut. Potensi 5G pun tentu sangat besar dan penuh manfaat bagi banyak industri. Tak hanya menguntungkan konsumen melalui tingkat kecepatan internet yang dihadirkan. Namun, melalui 5G yang memiliki tingkat latensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 1 milisecond, berpotensi menciptakan peluang bagi bisnis model dan industri baru, seperti manufaktur, transportation, logistik, port, mining, oil dan gas, serta retail. Kendati demikian, untuk menuju 5G yang mapan dengan aneka potensi solusi teknologi yang siap dihadirkan, terganjal dengan ketersediaan spektrum 5G yang memadai di Indonesia. Acara yang terdiri dari 4 sesi dan digelar selama 2 hari ini, yang masing-masing tentunya dibalut dengan tema menarik seputar 5G. Perhelatan Indonesia 5G Conference 2021 ini terlaksana berkat kerjasama dari para mitra bisnis. Terima kasih atas kerjasamanya dari ZTE, Telkomsel, XL Axiata, dan Tri Indonesia. Untuk mengawali rangkaian acara ini, marilah bersama kita mendengarkan lagu kebangsaan tanah air kita tercinta, Indonesia Raya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Uday Rayana, selaku CEO dan Editor-in-Chief Cellular Media Network. Kepada Bapak Uday, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran sahabat seluler di acara 5G Indonesia 5G Conference yang kita buka pada hari ini. Saya Uday Rayana mewakili seluruh manajemen Seluler Media Network menyampaikan terima kasih atas kesediaan para pembicara, para panelis dan perusahaan yang juga mendukung tergelarnya atau terselenggaranya acara ini. Seperti disampaikan oleh Amara bahwa ini adalah event perdana Seluler Media Network yang mengulas tentang Indonesia 5G Conference. Fokus kami adalah exploring 5G in diverse industry. Seperti disebutkan oleh Amara bahwa Indonesia sudah menggelar 5G dan kita sangat merespon baik sekali kehadiran 5G yang tentunya akan menjadi salah satu key driver bagi industri telekomunikasi di Indonesia yang memang membutuhkan satu lompatan baru pasca kita menggelar teknologi 5G pada tahun 2015. Kami berharap bahwa tema-tema yang akan diulas pada hari ini dan juga esok hari akan bisa mewakili, akan bisa menjawab dan juga apa yang menjadi concern dari industri terhadap kehadiran 5G yang tentunya memberikan satu opportunity yang luar biasa bagi masyarakat, bagi dunia usaha dan tentunya bagi industri telekomunikasi. Kita ketahui bahwa sejak 2018 pasca kompetisi yang sangat keras dengan tarif data yang sangat terjangkau, malah lebih cenderung menurun, operator telekomunikasi tentu memerlukan satu kesempatan baru atau teknologi baru yang bisa mendorong tumbuhnya tumbuhnya revenue baru yang akan bisa mengangkat kinerja operator telekomunikasi. Dan saya rasa dengan kehadiran 5G tentu akan memberikan satu peluang besar bagi kita semua untuk bisa menikmati layanan ini dan lebih baik lagi di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Baik, itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami Seluler Media Network untuk terus memberikan event-event, menyelenggarakan event-event seperti Insight 5G Conference, dan kita akan bertemu dalam sesi panel selanjutnya hari ini pada pukul siang nanti juga jam 2 dan juga esok hari seperti biasa mulai pukul 10 dan juga sesi kedua pada pukul 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Uday atas sambutannya. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan keynote speech dari Ibu Ayu Widyasari selaku Direktur Telekomunikasi Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kepada Ibu Ayu, saya persilahkan. Terima kasih Bu Amara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu para hadirin peserta acara Indonesia 5G Conference 2021 yang diselenggarakan oleh Seluler Media Network. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam acara Indonesia 5G Conference 2021. Pertama-tama perkenankan saya atas nama Bapak Menteri Kominfo dan Bapak PLT Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Seluler Media Network yang telah menyelenggarakan acara yang sangat bermanfaat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia telah memasuki babak baru penyelenggaraan telekomunikasi dengan hadirnya layanan telekomunikasi generasi kelima atau 5G. Saat ini sudah ada 3 operator seluler yang secara resmi menggelar layanan 5G di Indonesia, yaitu PT Telkomsel, PT Indosat Ooredoo,
dan PT XL Axiata. Diharapkan operator lain nantinya juga akan segera mengikuti langkah ketiga operator tersebut untuk menggelar layanan 5G di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkembangan teknologi adalah suatu keniscayaan. Demikian pula dengan teknologi telekomunikasi yang saat ini telah mencapai generasi kelima, bahkan telah ada pula negara yang mempersiapkan untuk mengembangkan generasi keenam. Saat ini global sebanyak 176 operator di 72 negara telah meluncurkan satu atau lebih layanan 5G. Menurut pembaruan terbaru dari Global Mobile Supplier Association atau GSA. Pada pertengahan Agustus 2021, 461 operator di 137 negara berinvestasi dalam 5G, termasuk melakukan uji coba, akuisisi lisensi, perencanaan, penyebaran jaringan, dan peluncuran. Dilaporkan juga bahwa 166 operator di 67 negara telah meluncurkan layanan seluler 5G, sementara 63 operator di 34 negara telah meluncurkan layanan 5G FWA. 13 operator telah meluncurkan jaringan 5G standalone secara publik komersial, sementara 45 operator lainnya merencanakan untuk menerapkan 5G standalone untuk jaringan publik dan beberapa sudah melakukan kegiatan uji coba dan pengujian. Dari data global di atas, tampak bahwa 5G benar-benar telah menjadi fokus pada market digital. Selain saat ini, 4G LTE masih menyumbang sebagian besar penyebaran jaringan seluler dan pangsa pasar 5G juga perlahan mulai tumbuh. Implementasi 5G bagi negara kita, bangsa Indonesia, bukanlah semata-mata presise atau gengsi, akan tetapi kita akan menjadikan 5G sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45, yaitu pada alinea keempat, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5G bukanlah hanya sekedar peningkatan kecepatan transfer data dibandingkan dengan generasi sebelumnya, akan tetapi juga 5G terbuka kemungkinan adanya layanan-layanan atau use case baru dan aplikasi yang semakin beragam yang nantinya akan dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian. 5G juga mempunyai potensi untuk menjadi faktor penentu transformasi digital di semua sektor, dengan ditopang oleh 3 pilar, yaitu teknologi, manusia, dan tata kelola, maka diharapkan transformasi digital dapat berjalan dengan baik di Indonesia. Pada pilar teknologi, adanya konektivitas 5G, kecerdasan buatan, Internet of Things, cloud computing, dan big data akan merevolusi transformasi digital di Indonesia. Dengan didukung oleh pilar kedua, yaitu manusia, dengan digital mindset, digital culture, skill, dan kompetensi, serta adanya digital leadership, maka akan semakin kuatlah transformasi digital yang ada di Indonesia. Selanjutnya dengan ditopang oleh pilar ketiga, yaitu tata kelola yang baik, ditandai dengan adanya perubahan proses bisnis, perubahan model bisnis, adanya organisasi, teknologi informasi, pendekatan yang strategis, pendekatan kepada ekosistem, maka sempurnalah transformasi digital yang diharapkan di Indonesia. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam usaha mendorong kematangan atau maturity dari implementasi 5G, yaitu aspek regulasi, aspek spektrum frekuensi radio, aspek model bisnis penyelenggaraan, aspek infrastruktur pendukung baik itu pasif maupun aktif, dan aspek ekosistem perangkat serta talenta digital. Transformasi digital seperti kita ketahui ditandai dengan adanya usaha Making Indonesia 4.0, meningkatnya ekonomi digital, semakin banyaknya penyiapan smart city, integrated tourism, intelligent transport system, telehealth, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam potensi pengembangan 5G, mulai dari manufaktur sampai dengan seni dan hiburan. 3GPP sebagai pihak yang menyusun standar teknis global, sudah dan sedang menyusun standar-standar untuk layanan 5G ini, di mana pada rilis 15 yang fokus pada enhanced mobile broadband, yang kemudian ditambah dengan perkembangan di rilis 16 yang menambah pada standar ultra reliable low latency untuk mission critical application, kemudian ditambah lagi dengan dikeluarkannya rilis 17 yang nantinya untuk mengembangkan standar perangkat untuk kemampuan perangkat low power wireless access atau LPWA. Direncanakan implementasi 5G di Indonesia akan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama atau tahap awal yaitu dengan ditandai implementasi use case enhanced mobile broadband di titik-titik tertentu. Tahap selanjutnya diimplementasikan use case massive machine type communication atau MMTC dan ultra reliable low latency communication atau URLC.
Ketiga use case 5G yaitu EMBB, MMTC maupun URLLC diharapkan dapat dicapai kematangan implementasi 5G di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kementerian Kominfo dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2021 tentang rencana strategis Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai 2024 telah menetapkan target minimal 13 lokasi yang akan dilayani oleh teknologi 5G sampai dengan tahun 2024. Diharapkan setidaknya sampai tahun 2024 telah terdapat layanan 5G secara komersial di 13 lokasi tersebut, yaitu di 6 ibu kota provinsi di Pulau Jawa, kemudian di 5 lokasi destinasi wisata prioritas, 1 lokasi di industri manufaktur, dan 1 lokasi di ibu kota negara. Diharapkan semua use case dan bisnis model penyelenggaraan dari 5G ini dapat dimulai dan untuk bisa dikembangkan ke wilayah lain secepatnya. Dalam era 5G ini membutuhkan beberapa perubahan model bisnis penyelenggaraan sharing dengan berbagai macam penggunaan dan penerapan 5G itu sendiri, sehingga pemerintah perlu mendorong berkembangnya industri yang kreatif, inovatif, adaptif, sehingga perlu memberikan peluang munculnya model bisnis yang mendukung. Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyadari bahwa masing-masing pemangku kepentingan memiliki peranan yang sama pentingnya dalam mendorong implementasi 5G di Indonesia. Seperti diantaranya Kominfo berperan dalam memberikan arah pengembangan teknologi, menyediakan regulasi, menyediakan playing field berusaha yang sama, memfasilitasi untuk pengembangan ekosistem, dan juga menjadi orkestrator pengembangan TIK. Kemudian kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berperan untuk memberikan fasilitasi di sektor masing-masing, dan di wilayah daerah khususnya memberikan fasilitasi untuk pembangunan infrastruktur pendukung. Penyelenggara telekomunikasi dalam menyediakan infrastruktur layanan connectivity 5G dan berpeluang besar dalam kerjasama dengan industri vertikal untuk memberikan solusi teknologi 5G. Kemudian perguruan tinggi dalam menyediakan SDM talenta digital yang kompetitif, kemudian industri, vendor, perangkat, startup, para developer, komunitas untuk bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi dalam menyediakan perangkat TIK, penyediaan perangkat end user pada setiap segmen pasar, pengembangan aplikasi, konten, serta memberikan inovasi produk digital yang dinamis sebagai solusi bagi aktivitas ekonomi. Sedangkan di kalangan dunia usaha, dalam peluang menjadikan teknologi 5G sebagai solusi peningkatan proses bisnis melalui otomatisasi digital proses untuk peningkatan produksi dan performansi bisnis. Peran media tentunya sebagai pendorong dan memberikan feedback bagi seluruh sektor untuk menuju kesadaran transformasi digital, serta pihak-pihak lain yang terkait lainnya yang diharapkan dapat menjalankan peran masing-masing secara maksimal dan dapat berkolaborasi dalam rangka mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Akhir kata, atas nama Bapak Menteri Kominfo dan Bapak PLT Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kepentingan di sektor TIK yang secara konsisten menjadi mitra dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Semoga peran serta kerjasama kolaborasi kita semua, para pemangku kepentingan memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat dan perekonomian rakyat dan negara. Demikian disampaikan, terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aju atas keynote speech-nya. Baiklah rekan-rekan media, rekan-rekan PR, dan para pembaca setia seluler, langsung saja kita masuk ke acara inti Indonesia 5G Conference 2021 di sesi pertama ini, yang mengangkat tema eksplorasi teknologi dan kasus penggunaan layanan 5G berbagai industri. Menghadirkan pembicara Syuri Subramaniam, Chief Technology Officer Smartfren, dan Indra Mardiatna, VP Network Teknologi Strategi Telkomsel. Terkait paparan dari panelis, saya serahkan semuanya kepada Bapak Uday Rayana yang akan menjadi moderator selama acara ini berlangsung. Kepada Bapak Uday Rayana, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali akhirnya kita bisa bertemu sahabat solar dan Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih untuk bisa bergabung di acara
event perdana kami menyangkut 5G, Exploring 5G Opportunities in Diverse Industry. Ini adalah upaya Selular Media Network untuk terus menyuarakan tren industri bergerak berdasarkan teknologi terbaru, sehingga kita berharap bahwa apa yang kita bahas pada hari ini dan esok juga bisa memberikan manfaat untuk industri. Dan kami berterima kasih kepada Ibu Ayu Widyasari yang mewakili Menteri Kominfo sebagai keynote speech. Beliau sudah memberikan paparan yang cukup menarik terhadap tren industri, terutama dengan adanya 5G yang sudah digelar oleh 3 operator saat ini, dan kita berharap juga operator berikutnya yaitu Smartfren bisa juga ikut menggelar layanan 5G, sehingga pada akhirnya industri ini akan semakin bergerak maju dan memberikan manfaat buat masyarakat, bangsa dan negara. Baik, kita akan sapa 2 panelis kita masing-masing pagi ini. Mohon maaf sebelumnya Pak Rosidi, Pak Muhammad Rosidi yang tadinya berniat bergabung karena satu dan lain hal. Pak Ahmad Rosidi adalah direktur dari Huawei Teknologi Indonesia, tidak berhalangan hadir, sehingga kita akan berlanjut diskusi kita untuk menghadirkan 2 panelis kita. Pak Indra Mardiatna, beliau adalah Vice President Network Teknologi Strategi dari Telkomsel. Kemudian juga ada Pak Suris Subramaniam, Chief Technology Officer dari Smartfren. Baik, kita sapa keduanya. Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Baik Pak, gimana sehat kabar, Pak? Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lama kita tidak bertemu. Betul offline, Pak. sekali. Terakhir kita bertemu pada saat trial 5G ya di Telkomsel pada saat 2018. perhelatan Asian Games ya. Asian Game, betul. Wah, ternyata itu juga satu hal yang menjadi milestone awal ya bagi Telkomsel. Betul. Pada akhirnya 2018, 2021 butuh 3 tahun ternyata setelah trial ya. Iya. Baik, saya juga sapa Pak Suris. Pak Suris Subramaniam. Pak Suris, how you doing Pak Suris? Good morning. Yes, thank you. Thank you for inviting us. Well, thank you for joining this event, and we would like to hear your explanation, your presentation today, and it's about the 5G in Smartfren. We would like to deploy as soon as possible ya, Pak Subram ya. Sure. Oke, thank you Pak Subram. Baik, kita akan berikan paparan pertama ke Pak. Oke, pertama adalah Pak Suris ya, Pak Suris Subramaniam. Pak Suris ini akan memberikan paparan bagaimana eksplorasi kasus penggunaan atau use case layanan 5G di berbagai industri. Kita berharap dari paparan yang disampaikan oleh Pak Suris nanti bisa memberikan kita pencerahan lebih baik lagi bagaimana tren industri yang akan digerakkan oleh 5G. Tapi sebelumnya saya juga pengen mengilas balik apa yang dilakukan oleh Smartfren dalam 1-2 tahun terakhir. Tahun lalu bahkan sebenarnya Smartfren sudah melakukan uji coba 5G yang berlangsung di salah satu perusahaan di bawah Sinarmas. Saya waktu itu memantau cukup juga lumayan ketika layanan 5G pertama diuji coba oleh Smartfren di salah satu perusahaan, kalau nggak salah di perusahaan minyak ya, di bawah di bawah Sinarmas. Dan memang pada saat itu bagaimana use case industri bisa sangat terlihat sekali dari sisi surveillance, dari sisi motorik, dari sisi pabrikasi dan manufaktur. Padahal itu bisa mendorong bagaimana efisiensi dan produktivitas, dan pada akhirnya juga kita juga mendengar bahwa Smartfren cukup agresif juga dalam hal ini untuk menyiapkan layanan 5G. Terbukti dari sisi uji coba yang berapa kali dilakukan, dan juga terakhir juga Smartfren bekerjasama atau bahkan bersinergi dengan salah satu perusahaan fiber yaitu Moratelindo dalam bentuk atau upaya untuk Pak Smartfren untuk bisa menggelar jaringan 5G lebih baik lagi. Baik, itu yang saya bisa sedikit sampaikan tentang langkah Smartfren untuk menyiapkan layanan 5G. Selebihnya kesempatan dan akan saya berikan ke Pak Subram. Oke, Pak Subram, let me ask you first before you get the presentation, maybe how the Smartfren will deploy the 5G and then give the more benefit for the stakeholder, for the industry and all the society in Indonesia. Yep. Silakan Pak Subram. Good morning. Terima kasih ya Pak Udaya. Ini
I will talk a little bit on what is driving 5G. 5G is mainly driven by use cases. For consumer, it has to be a differentiation from current 4G. If not, the consumer cannot see the difference between 4G and 5G. So the differentiation will come in terms of latency and speed. Yeah, whatever the consumer wants to do today, they are doing in 4G. If they want to experience in 5G, it has to be something different. That will be given by the latency and speed. Now, the second beneficiary is the enterprise. Yeah, the enterprise business sectors. For my knowledge, it will gain more benefit compared to consumer as far as 5G is concerned. So now, there are three key factors for the success of 5G. Number one is the spectrum. Yeah? Spectrum, today, all the MNO, all the operators in Indonesia do not have sufficient spectrum to really demonstrate the optimum 5G. Yeah? Optimum 5G needs certain spectrum, which is dedicated for 5G. Today, we are all, juggling between 4G, 5G, the same spectrum. So that is a challenge, right? So the next step is for regulator. I'm very sure, and I know Cominfo is working very hard to release new spectrums starting next year. We will see new spectrum, and that new spectrum will help to give the optimum 5G services. Yeah, kalau tidak, I think with the existing spectrum, it's not really the optimum. Yeah, that's what we feel. So we really, are also working with Cominfo to get the new spectrum. So itu factor number satu. Factor number dua is the ecosystem. You cannot have the network but no ecosystem. So what's the point, right? So ecosystem here, I'm talking about all the 5G handsets or MiFi or also routers. So I think today the OEMs are already releasing some of these ecosystems, starting to come to Indonesia, but I think they need to accelerate in the anticipation of new spectrum will be released. So 5G could be deployed at the same time ecosystem is readily available. Yeah, so itu number dua. Number three is really the use case. Use case here is two use case. One is for consumer, which I explained just now. Consumer can do everything in 4G today. Now, why need 5G? So we need to make sure that 5G comes in with the right use cases, like the video with the high resolution, as well as the gaming with the low latency. So these two are very popular use cases for consumer, where they will see the benefit of 5G. Now, the second use case is the enterprise. Enterprise is, in our view, as I said, it's a bigger beneficiary of 5G. So the industry 4.0 is where I think the 5G is going to make a big difference. Like we have done it. We have done in what they mentioned in Marunda, showing how the drone can go into a very secure area to troubleshoot a problem inside the factory using 5G. Like that, many other use cases we are preparing. And as you know, Sinarmas with a lot of manufacturing plants. So this will actually help to improve the efficiency. Introducing 5G as a technology to the manufacturing plants will help to improve efficiency as well as productivity. So that's our belief. Yeah? And for Smartfren, as I said, with existing spectrum, yes, we need to follow the process. So we will go to the ULO process to get 5G certified network. Then we will start deploying based on the use cases that are widely available, as well as coupled with the new spectrum that may be awarded in coming years. Itu secara ringkas ya, Pak Udaya, my update on 5G.
Okay, really interesting with your explanation, your opinion, Pak Subram, that you had, I think about the critical point is spectrum, ecosystem, and the use case. So the spectrum will be we focusing the after this session. Maybe it's about 2 p.m. We would like to exploring the spectrum. So before we get the next session in the 2 p.m., I would like to explore your explanation, Pak Subram, how the spectrum and the ecosystem and the use case is very critical. What's different with the 4G? Because in the 4G, actually for the consumer, there's nothing different actually. So what's the critical point of the 5G? And the point is it a consumer or is it the industry or the enterprise for the primary segmentation or consumer? Okay, so for consumer, as I mentioned, is 4G is already lumayan in terms of what they can do in the device that they have. As I said, what they can do in this device, 4G is already, for me today, is good. Now, what will make a difference in 5G is really the AR, VR, a new business model where more and more virtual reality that customer would want to experience. You know, you are just sitting in the next door, you look like you are close to each other, you know, that type of latency, how you play game and how you interact, you know. So those are the things which will make a difference. That's number one. Number two, because the speed is very high, then the video that you watch on your device will have a very high resolution. It's as close as you are, like, you know, watching it so close. So those are the differentiation. Kalau tidak, today 4G is already there. Now, why spectrum is important? Because to deliver those services, today I give you analogy macam toll road. Toll road sekarang mungkin 3 lane. Ya, kita harus lebarkan toll road ke 4 lane, 5 lane. You know, which means that's the spectrum that we need additional, so that we can, you know, move more cars at a high speed. You know, so that's the analogy I would say. That's on consumer. Now, enterprise, as I said, many use cases in enterprise needs very low latency. The movement of robot harus, you know, so accurate. That means the latency is very important. You cannot have a robot that moves with a delay, you know, which is no point, no benefit for the industry. See? So I think those are the two areas which is very important. Why 5G needed. So it's depend particularly the spectrum allocation though. It's meant that it's now means today all the 5G operator like Telkomsel, XL, and also Indosat has a limitless spectrum for the 5G deployment. So it's mean that how to solve this situation, because critical the first thing critical is about spectrum, Pak Subram. So that's why we realize that smart bands is really prudent. I mean, wait and see. Even though that you will prepare to 5G, but we would like to wait the spectrum, because spectrum is still number one. It still is important. But spectrum is allocation nowadays. The government is the objection. The government is mandatory. So how you predict the 5G will be deployed as well as like the other country in China or the country that's the front runner in the 5G, Pak Subram? Okay, so number one here, kita harus protect consumer. So today consumer ada certain experience, ya, in di mana-mana network yang dia ada. So we cannot bring down that experience. We can only increase that experience. So that's why I say 4G customers today
already have certain experience. Now, if it's the same spectrum, I make 5G, then the 4G experience will be impacted, right? So itu number satu. Number two, how to do it? Ecosystem. Yes. If there are more and more 5G handsets in the market, then customer who has this capability to purchase 5G handset, then we can already use the existing spectrum for 5G. Okay? So I think this is the two things we need to understand. Now, what other country doing? Other countries are mainly launching 5G on new spectrum like 3,5, 2,6 or the millimeter wave of 28-26 giga. That's what is happening, no? Which I think our regulator is working very hard to make this spectrum available starting next year, which is the right thing to do. Ya, itu pendapat saya, Pak Udaya. Yeah, yeah. Okay. Really realize that so many constraint actually is about 5G deployment nowadays in Indonesia. Okay. Sebelum kita lanjut dengan Pak Subram, saya mau nyapa juga ke Pak Indra. Kita bikin diskusi lebih menarik lagi. Saya sapa Mas Indra. Pak Indra. Ya. Yes. Tadi Pak Subram sudah memulai dengan hal yang sangat penting. 3 utamanya adalah tentang spektrum, kemudian menyangkut ekosistem, dan juga pada akhirnya kita menyangkut use case. Urutannya jelas tuh Pak Indra ya, kalau kita bicara 5G gitu kan. Jadinya ini concern bersama gitu kan. Oke, kalau kita bandingkan dengan layanan 4G sebelumnya, memang menarik ya bahwa situasinya kita bisa cepat. Bandingkan pada saat kita move dari 3G ke 4G itu butuh sekitar 7-8 tahun. Tapi sekarang ini kita dari 4G ke 5G, 5G to 5G, 4G to 5G, it takes maybe ya cuma sekitar 5 tahunan ya. Artinya sungguh sesuatu yang lompatan cukup cepat. Artinya memang ini sesuatu yang menarik karena menyangkut adopsi digital Indonesia juga belakangan juga semakin bagus ya. Blessingnya adalah pandemi membuat ini menjadi lebih cepat ya. Jadi dengan WFH ya kan, orang bekerja di rumah, orang bekerja di tidak terpengaruh harus sampai ke kantor gitu dengan menggunakan perangkat-perangkat digital ya, itu menjadi sesuatu yang mendorong tingkat adopsi digital lebih baik lagi. Pada akhirnya 5G saya rasa ini juga jadi momentum sebenarnya untuk bisa berkembang. Baik, bagaimana Pak Indra sendiri melihat tren industri sekarang yang bergerak ke 5G dan tantangannya juga dikaitkan dengan tadi dengan seperti yang disampaikan Pak Subram. Ya, baik Pak Uda. Sebetulnya saya mau ada presentasi, tapi anyway nggak apa-apa kita sampaikan di sini gitu ya. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Subram tadi dari Smart Friend. Jadi yang pertama adalah dan align dengan apa yang sebetulnya nanti yang saya sampaikan, bahwa spektrum adalah salah satu faktor yang sangat penting, fundamental untuk bisa menyelenggarakan teknologi. Jadi telco spektrum adalah kayak ibaratnya kalau dianalogikan, kalau misalnya kita bisnis hotel atau kos-kosan atau losmen, itu tanahnya. Tanpa tanahnya itu kita nggak bisa bikin bangunan. Nah itu pentingnya, dan spektrum ini sangat-sangat scarce ya di Indonesia, resource-nya sangat terbatas. Karena itu menjadi salah satu fundamental. Nah, kondisi spektrum di Indonesia saat ini kalau saya bilang belum ideal untuk 5G. Bukan berarti kita tidak bisa meluncing 5G, tapi belum ideal. Yang tadi disampaikan 3,5, 2,6, which is 100 MHz bisa kita dapatkan, karena per carrier untuk 5G itu bisa sampai 100 MHz. Kalau LTE 20 MHz. Tapi di lain itu, kita bisa memaksimalkan spektrum yang ada dan memaksimalkan teknologi 5G gitu ya. Karena teknologi 5G sendiri itu secara spektral efisiensi meningkat, jadi 3 kali lipat. Jadi efisiensi di teknologi 5G lebih baik dibanding 4G gitu. Jadi dengan bandwidth yang sama di 4G dan 5G, di 5G akan lebih tinggi throughputnya dibanding 4G. Kemudian yang kedua, saya juga persis sama bahwa ekosistem menjadi penting gitu ya. Kalau lihat pergerakan terutama device ataupun handset di 5G ini, saya lihat sangat-sangat cepat gitu ya. Mungkin 2 tahun yang lalu kita melihat bahwa harga handset 5G itu sekitar double digit lah ya, 10 jutaan bahkan di atas 20-an gitu ya. Sekarang itu udah mungkin sekitar 3,5 jutaan, dan
device-nya sangat-sangat beragam gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat mungkin pelanggan ataupun customer saat ini ya, kalau misalnya beli handset baru, kalau dikasih pilihan mau 4G atau 5G, most likely gitu ya, saya berpikir kemungkinan besar orang akan mikir 5G, walaupun coveragenya misalnya belum merata dan sebagainya, tapi orang lebih pengen dengan teknologi baru. Jadi atraksinya atau adopsinya di sisi 5G handset, saya berpikir bahwa ini akan semakin cepat gitu ke depannya. Apalagi 3 operator ini sudah melakukan launching 5G dan diharapkan nanti smartphone juga dalam waktu dekat ya Pak Subram ya, will launch 5G in the near future ya. So ya, jadi secara industri kita mendorong 5G ini bersama-sama gitu ya. Jadi Telkomsel sudah mulai yang pertama, kemudian dilanjut Indosat dan XL, dan ini menjadi satu kekuatan industri gitu. Dan yang ketiga betul, saya persis yang disampaikan juga bahwa ekosistem. Nah, ekosistem ini tadi disampaikan ada consumer maupun enterprise. Dari consumer sendiri mungkin secara use cases bukan ekosistem, use cases gitu ya. Secara use cases bisa jadi tidak tidak complicated, tidak kompleks dibanding industri. Dan scale-nya besar. Tapi opportunity di industri itu untuk membantu industri menjadi lebih efisien, produktif gitu ya, menuju ke industri 4.0, otomatisasi. Di sana letaknya 5G akan berperan untuk mendorong transformasi digital dari sisi industri gitu. Nah, dari sisi use case sendiri gitu, ini yang dibutuhkan di Indonesia ya. Jadi kolaborasi dari semua pihak gitu ya. Dan saya believe gitu ya dengan kolaborasi Pentahelix gitu ya, bahwa kolaborasi ini didorong dari pemerintah, kemudian juga dari industrinya sendiri. Dari industri ini dari telco dan akan melebar untuk mendukung vertical use cases dari 5G ini. Kemudian juga dari akademik, kemudian dari community masyarakat gitu ya, kemudian dari media. Nah, salah satunya seluler ini gitu ya. Dari media juga berperan penting dalam kolaborasi di sisi teknologi 5G ini. Dan diharapkan gitu ya, seperti yang Pak Jokowi sampaikan bahwa kita jangan hanya jadi pengguna gitu. Nah, dengan adanya momentum 5G di tahun 2021 ini, diharapkan momentum ini berlanjut. Jadi creating new vertical, new use cases dengan industri, kemudian juga dengan application makers gitu, dan diharapkan banyak sekali potensi di 5G dan di Indonesia yang bisa dikembangkan, karena ada beberapa use cases yang spesifik untuk Indonesia sangat cocok gitu ya, dan ini hanya bisa di-create atau mungkin dirasakan dulu oleh Indonesia, dan itu menjadi opportunity gitu ya. Di beberapa negara seperti di Korea misalnya sangat terkenal dengan use cases dan mereka adopsinya ke arah use cases seperti XR, X-reality, atau bisa masuk ke virtual reality, augmented reality, kemudian dan seterusnya. Jadi dunia reality gitu. Dan mereka menggabungkan dengan semua, baik untuk levelnya bahkan dari level anak-anak, level untuk remaja gitu ya, untuk orang dewasa, bahkan untuk orang tua gitu ya. Dan itu digabungkan menjadi satu layanan yang menarik. Dan itu saya pikir di Indonesia opportunity-nya besar, termasuk juga games. Jadi games di Indonesia juga saya lihat sudah mulai professional gamers gitu ya, dan itu menjadi salah satu profesional gitu ya. Dan itu bisa dikembangkan dengan cloud gaming dan seterusnya. Mungkin itu dari saya, Pak Udayana. Terima kasih. Baik, terima kasih pengantar yang bagus dari Pak Indra Mardiatna. Tadi Pak Indra juga menggarisbawahi memang pada akhirnya kembali bahwa pada saat kita mengeksplorasi use case, lebih balik lagi apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat kita atau pengguna kita. Tentu kita bisa menjadikan negara lain sebagai benchmark. Tapi pada akhirnya bahwa use case terpenting adalah yang localized sifatnya. Jadi balik lagi yang selalu dibilang think globally like act locally, ya benar di sini ya, kira-kira gitu ya Mas Indra ya. Baik, saya akan juga tanyakan lagi ke Mas Indra tentang use case ini dan juga peluang yang bisa dieksplorasi selanjutnya oleh operator. Saya menyetir
kajian dari ini Pak Indra dari Huawei yang menyebutkan bahwa lebih dari 50% nanti ke depan adalah pasar 5G akan didominasi terutama adalah dari sisi pertumbuhan di segmen business to business atau B2B. Nah, bagaimana operator seperti Telkomsel melihat tren ini, terutama dari sisi pertumbuhan B2B yang akan menjadi tambang uang ke depannya bagi layanan 5G yang dikembangkan oleh operator seperti Telkomsel? Silakan Mas Indra. Ya, ini ada beberapa kajian sebetulnya dari yang terbaru itu kita lihat PwC juga menyampaikan bahwa potensi dari 5G yang akan mendorong pertumbuhan GDP dari industri sektornya. Dan dengan adanya pandemi ini ada beberapa sektor industri yang akan naik ya. Yang tentunya akan naik signifikan adalah health gitu ya. E-health, kemudian telemedicine gitu ya. Jadi berkomunikasi dengan dokter secara online, kemudian virtual diagnosis ataupun remote diagnosis dan sebagainya. Ini akan mendorong ke arah sana gitu. Kemudian yang kedua ke arah manufacture, kemudian di Indonesia ya spesifiknya manufacture di Indonesia banyak sekali pabrik-pabrik yang dibangun dan dibutuhkan otomatisasi dan dibutuhkan efisiensi. Nah, salah satunya peran 5G di situ sebagai enabler untuk menghubungkan dari sensor yang satu ataupun remote assistant dari robotik dan sebagainya. Kemudian yang lainnya juga akan berturut-turut dari sisi industri. Kalau dari sisi kue besarnya gitu ya, kue besarnya dari salah satu researcher itu memang lebih banyak di industri gitu. Kompleksitasnya juga sangat tinggi gitu ya. Karena setiap solution use cases yang digunakan ini akan customize. Jadi akan customize dan ini akan masing-masing industri akan berbeda-beda treatmentnya. Misalnya manufacture lebih fokus di robotik untuk untuk efisiensi gitu ya. Kemudian di mining lebih banyak untuk bagaimana mengontrol lapangan miningnya baik dengan drone, kemudian dengan remote heavy machinery dan seterusnya gitu. Dan ini akan terus berkembang dan kuenya di sana, tapi juga tetap di sisi consumer juga tetap akan ada pengembangan. Jadi saya lebih ke arah balancing ke sana gitu ya. Baik industri maupun consumer tetap menjadi salah satu dua-duanya kita fokus. Walaupun secara potensial gitu ya. Kalau saya juga sama gitu ya, berpikir bahwa industri akan lebih punya kita bilang purchasing power lah ya, bahwa dia bisa membeli karena memang ada benefit yang lebih besar di sisi industri. Mungkin itu dari saya. Makasih. Baik, sebelum ke Pak Sugeng, satu sebelumnya juga buat Pak Indra, sedikit bagaimana menjelaskan tentang apa yang sudah digarap oleh Telkomsel sejak 5G ini diluncurkan pada akhir Juni lalu, Mas Indra, dan seperti apa proses sampai saat sekarang ini dan ke depan eksplorasi apa yang bisa terus digarap oleh layanan 5G Telkomsel? Oke, baik. Pak Udi. Jadi yang pertama, Telkomsel alhamdulillah sudah meluncing 5G itu ya di 26 cluster di 9 city awalnya. Jadi kita kenapa di 9 kota gitu ya? Karena kita berpikir bahwa kita harus membuat 5G ini dirasakan oleh semua masyarakat, baik bahkan dari Medan, Batam, Jakarta, Bandung gitu ya, kemudian Surakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Balikpapan bersamaan serentak. Kita launching di situ. Kemudian khusus untuk Jakarta gitu ya, yang lain spot gitu ya, kita mulai dari spot, kemudian Jakarta langsung kita mulai dengan residensial karena kita berpikir bahwa saat ini dengan banyaknya dengan kondisi pandemi, masyarakat banyak yang bekerja dari rumah. Jadi kita menyasar residensial dan memang pertumbuhan sejak pandemi residensial sangat signifikan tumbuhnya payloadnya dan kebutuhannya. Kemudian dari situ kita juga memberikan layanan salah satu use case yang sudah kita launching adalah ultra high definition.
Dan kita embed kan juga dengan Maxstream gitu. Jadi di Maxstream itu kita ada original series gitu ya, beberapa original series yang sudah dikembangkan oleh Indonesia sendiri gitu ya di Maxstream, itu di-upgrade menjadi 4K. Sehingga nanti bisa dinikmati dengan 4K-nya dan tentunya dengan layanan 5G. Kemudian juga kita kembangkan di fixed wireless access, yaitu 5G Orbit gitu ya. Jadi dua layanan ini adalah layanan use case untuk consumer yang sudah kita terapkan. Dan beberapa layanan yang sedang kita kita persiapkan. Jadi nggak jauh-jauh dari benchmark yang sudah ada. Kemungkinan kita akan mengembangkan misalnya cloud gaming atau XR dan seterusnya gitu setelahnya. Kemudian dari sisi consumer sendiri, kita memang berkolaborasi dengan banyak perusahaan. Saat ini masih penjajakan gitu ya, dan saat ini yang sudah kita lakukan MOU gitu dengan Schneider Electric. Kebetulan Schneider juga salah satu industri 4.0 yang sudah certified gitu ya, dan sangat match gitu ya. Jadi kebutuhan ini bisa dikembangkan bersama-sama. Artinya Telkomsel dan Schneider bisa mengembangkan bersama-sama use case 5G-nya. Bisa jadi nanti kalau misalnya sudah firm, sudah dibuat gitu ya bersama-sama Schneider, bisa jadi ini juga bisa diterapkan gitu ya, diterapkan di industri yang lainnya yang similar lah atau mirip dengan yang kita kembangkan di Schneider gitu ya. Dan itu menjadi kolaborasi bersama gitu. Yang pasti dalam hal ini Telkomsel ini bukan expert di bidang manufacture, makanya kita harus gandeng yang expert di bidang manufacture gitu ya. Kita perusahaan telco 5G sebagai enabler, dan kita juga akan mengembangkan misalnya dengan cloud gitu ya, dengan edge computing dan seterusnya. Jadi itu yang sudah kita lakukan, dan juga kita yang tadi kita terus kembangkan bersama university. Jadi pada saat launching pun kita melihat bahwa peran university sangat penting untuk pengembangan bukan hanya use cases-nya ya, tapi juga talenta digital di Indonesia. Jadi kita harus berpikir bahwa kita memperkecil literasi digital, gap literasi digital, dan juga gap literasi 5G itu sendiri gitu. Makanya kita langsung bekerja sama dengan pada saat itu di Bandung dengan TELU dan ITB, dan kita akan berlanjut dengan university lain. At least gitu ya. Dari university itu tertarik untuk bahwa ini 5G ini adalah salah satu teknologi masa depan dan dibutuhkan vertical application atau use cases untuk sebagai solution kepada masyarakat Indonesia. Mungkin itu dari saya, Pak Udaya. Oke. Pak Indra sudah memaparkan, ternyata kita appreciate Telkomsel sejak melaunch pada akhir Juni lalu sudah cukup masif juga, meskipun memang masih kita diskusi tadi di awal ada keterbatasan terutama dari sisi spektrum, karena kita ketahui hari ini 5G yang digelar oleh Telkomsel baru sebatas sekitar 30 mega ya, 30 mega. Artinya memang kalau memang mau bicara yang real 5G sekitar 100 mega masih cukup timpang ya. Tapi kita sangat appreciate apa yang dilakukan oleh hari ini oleh beberapa operator di tengah keterbatasan, dan memang harus terus bisa bersemangat dan berinvestasi gitu kan. Kita lebih baik filosofinya tidak wait and see tapi wait and do ya, meskipun spektrum masih terbatas kira-kira gitu. Oke, tadi saya akan mengulas lebih dalam lagi tentang hal yang sangat penting tadi Pak Indra sampaikan tentang kolaborasi. Tapi kita akan ngebahas di selanjutnya. Saya akan ke shift to Pak Suris. Pak Suris. Yes, Pak Suris. As Pak Indra said that hopefully Smartfren will be launched 5G also in near future. So it's mean that's challenging actually. But we would like to hear about the step by step for the Smartfren to deploy 5G, and what's the kind of differentiation you will the services like Telkomsel or other operators? Yeah. Okay. Thank you. I think Pak Indra very good. Yeah. So we always see Telkomsel as big brother. So dan saya lihat Pak Indra explain the readiness memang cocok. I think that's the way to do. No, but for Smartfren, yes, as I said, before end of the year we will get that what we call ULO certificate. We are already preparing, working with Cominfo
to try to get the ULO certificate. That's the first step. Yeah. Then as an ecosystem start growing more and more 5G devices, there are areas where we will, with the existing spectrum, we will start to introduce the 5G services. That's always in the plan. That's what Pak Indra mentioned. Spectral efficiency for 5G within the same spectrum is better than 4G. So if the ecosystem grows, consumer has the handset that support 5G, we can start introducing 5G, because as I said, guiding principle-nya 4G experience cannot go down. Yeah, itu you whatever we introduce, it should be better. Yeah, so I think that with that principle, we will start. But I think most likely what can happen is really the Industry 4.0. Yeah, Industry 4.0 is where, with this limitation of spectrum, which is inside one factory, we can, try to introduce some of these use cases. Yeah. So again, the big deployment is what Pak Indra also mentioned. We need the 100 megahertz tanah yang memang luas, yeah, so that we can put the nice building for consumers or even industries to enjoy. Yeah, itu is the step-by-step plan. So for that, I think next year, I believe Kominfo is really working hard to try and release some new spectrum for operators to really demonstrate 5G in a most optimum way. Yeah, itu I hope I answered your question, Pak. Still on mute, Pak. Ya, udah. Cannot hear you. Ya. Pak Uda, tidak bisa mendengar kita. Halo? Halo? Ya, Yes? oke. Okay, yeah. Okay, Pak Suris, as you said that still the spectrum is number one, the fundamental issue nowadays, but still that operator try to do the best. I mean, for the services with the limitless, okay, but we have to do something because there's 5G needs the more collaboration. Okay, according to the Pak Indra said that what's the kind of the kerjasama or the collaboration with all the stakeholder. What's the difference? Which is a 4G is still collaboration. What's the high level of the collaboration in the 5G? Why the collaboration is so important, Pak Subram? Okay, there's three things here. Satu, memang the ecosystem collaboration. We need the OEMs to understand the spectrum that we have, how to launch 5G, therefore the handset support the 5G, right? Itu satu collaboration, very important. Along with also Qualcomm, the chipset provider. Second collaboration is content yang ada gaming atau ada video yang bisa kita bawa close to the customer, ya. Tidak harus lewat submarine ke US atau Hong Kong, harus bawa konten-konten yang bagus yang consumer bisa enjoy dengan very low latency. So itu second collaboration we need, and then the third one is of course with, like Pak Indra mentioned, dengan Schneider atau many other the manufacturing experts, ya, macam Bosch or there are few others that are in that pipeline. We need that collaboration because we are not a manufacturer of those devices or expert. We are the solution provider, right? So we need to collaborate so that we make the Industry 4.0 use case more meaningful for the factories. Yeah, so I think those are the one is happening now, step by step while waiting for the real spectrum. So kita harus prepare. And as you also mentioned, why we are working with Moratel Indo, as a collaboration also, because we need to get fiber ready, right? Fiber is mandatory for all
5G deployment. Kita tidak bisa deploy 5G kalau tidak ada fiber optic. So Moratelindo, which is also a very large fiber optic provider, is a good synergy. So ini step-stepnya yang kami prepare, so that later on we can move fast once everything is in place. Ya, Pak Udaya. Baik. Oke, kita bisa mulai barangkali sesi Q&A karena ada beberapa yang ternyata sudah mulai masuk nih pertanyaan beberapa dari teman-teman media dan juga dari audiens kita. Kita langsung saja sampaikan di sini dari Leo Bisnis Indonesia untuk Smartpen dan juga Telkomsel. Nah, belum lama ini Kementerian Kominfo menetapkan TKDN untuk smartphone 4G dan 5G sampai 35% dan BTS bahkan 40%. Menurut keduanya, apakah kebijakan TKDN yang ditetapkan pemerintah menjadi peluang atau tantangan bagi pengembangan industri 5G ke depan? Baik, bisa dimulai dengan Mas Indra dulu. Ya, baik. Ini pertanyaannya bagus ya. Menjadi peluang atau tantangan? Kalau saya melihat, kalau ada tantangan itu berarti juga sekaligus peluang. Jadi bukan pilih salah satu. Jadi saya bilang ini peluang dan tantangan gitu ya. Jadi karena untuk beberapa teknologi baru gitu, mungkin infrastruktur dari sisi Indonesia beberapa belum ready gitu ya. Tapi ini juga menjadi peluang untuk memacu industri untuk mempersiapkan itu. Jadi dengan TKDN yang disampaikan tadi, Telkomsel sangat mendukung itu. Dan tentunya kita mendorong bersama-sama dengan terutama penyedia perangkat untuk melakukan itu. Dan TKDN ini kalau yang saya tahu luas. Jadi dari segi hardware-nya, dari segi software-nya, dari segi jasanya itu bisa dilakukan bertahap gitu. Dan kita sesuaikan dan kita harapkan kita dorong terus menjadi apa yang disampaikan, apa yang ditargetkan kita capai. Dan ya, pada prinsipnya Telkomsel fully untuk mendukung itu, dan tentunya ini juga sangat baik buat industri di Indonesia. Karena dengan begini, bagaimanapun akan terjadi alih teknologi yang sangat cepat gitu ya. Karena ada regulasi menginsentifkan bahwa kandungan lokal dalam negeri sekian persen gitu. Sehingga mau nggak mau, yang tadinya misalnya pembuatannya hanya di luar negeri, maka akan ditarik ke Indonesia, kemudian terjadi investasi di Indonesia. Dan ini bukan hanya mendorong dari segi industri telkonya, dari segi pembukaan lapangan pekerja, mungkin secara lebih luas ya, dari segi pembukaan lapangan kerja, kemudian dari segi dalam tanda kutip harapannya juga harga misalnya, mungkin kalau bandingannya mobil CBU sama CKD aja atau mobil yang dibuat di Indonesia akan berbeda. Kemudian itu akan balik ke operator juga. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Makasih. Oke, iya, ke Pak Suris. Pak Suris tadi, as we know that government has a new regulations about the TKDN, 35% and also the BTS is 40%. How's the opportunity and the challenge for the operator like Smartpen? Because this regulation have for sure is kind of obligation for the industry because maybe smartphones is okay. Many plantation in Indonesia and no problem actually. But how about the BTS 40%? And it is will the kind of challenging or what the opportunity beside of this regulation? Okay, actually very good question. Yeah, I think I echo what Pak Indra mentioned. It's actually an opportunity also. Number one, actually in even 4G kita sudah ada. So the experience is already there in terms of handset atau BTS also. So it's already there. So which is not now. What new is for Industry 4.0, there will be a lot of devices, which for me it is an opportunity to improve the Indonesian economy. Karena whether pertanian atau industri, Indonesia is very big.
Yeah, so it's good to have that so that give opportunity for local entrepreneurs to start this manufacturing, of these devices to have a local content. So I think we encourage kerana the market, the pie-nya memang gede, very big. So I don't see it as a halangan kerana sudah ada experience in 4G. In 5G, we just need to balance lah. I'm sure the regulator will help to balance. Iya, betul. Hopefully malah saya nggak tahu apakah compared to your country ya Pak Suresh ya. Even though like Apple has a fabric or manufacturing in your country, there's only 3 countries like Apple has a factory. First is Brazil, second is China, and then the third is India. Why Apple cannot has a plant in Indonesia also? Because we are the fourth largest smartphone in the world, right? Yeah. Memang benar Pak. So actually I'm a Malaysian, yeah. Oh yeah, sorry. Okay, like I'm sorry. But, yeah, no problem. But I think you are right. I think where they are is where there are many labor opportunity. Yeah? But more and more of automation can happen. So eventually this may change also. But I think it will take a very long time. So many companies like Tesla, why they come to Indonesia? So there's many opportunity in Indonesia. So I believe that will also open up for operator like us to provide more and more automation solution under the Industry 4.0, which is good. Oke, iya. Tentu kita juga apresiasi karena juga berkaitan dengan tadi Bu Ayu Widyasari juga 5G is not about only speed ya, but also is encourage the industry like the manufacturing smartphone and also BTS. So jadi kita melihat bahwa benefitnya akan semakin banyak dengan kehadiran 5G. Kira-kira gitu ya Mas Indra ya dan Pak Suresh ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Naufal, beliau dari Telset ID. Pertanyaannya bagaimana rencana implementasi 5G di Indonesia hingga saat ini? Pasalnya pasca diluncurkan tahun ini, saya melihat implementasi jaringan 5G masih belum maksimal. Oke, kita ke Pak Indra juga lagi, karena Telkomsel adalah yang pertama nih meluncurkan 5G. Silakan Pak Indra. Ya, baik, makasih Pak Uda. Jadi kita initiate di bulan Mei, tanggal 27 Mei tepatnya kita launching 5G dalam dalam rangka anniversary Telkomsel juga. Kebetulan tanggal 26 Mei-nya waktu itu hari libur ya. Kita implementasi ini kita melihat dari semua aspek lah implementasi 5G, termasuk kita mendorong industri juga mendorong dalam tanda kutip pengenalan 5G, mendorong industri dan seterusnya. Jadi 5G ini kita juga melakukan secara staging gitu ya. Jadi kita nggak tiba-tiba launching nationwide di Indonesia, which is kalau nationwide sangat challenging gitu ya. Bahkan ketika implementasi 4G pun kita bertahap gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan 4G tentunya 5G ini belum maksimal. Tadi faktor-faktor tadi yang kita bahas yaitu spektrum, ekosistem, kemudian use cases ini menjadi salah satu faktor yang kita terus lihat gitu ya. Dari sisi spektrum kita terus melihat dan tentunya kita align dengan government seperti kapan akan ada option lagi untuk spektrum misalnya untuk 5G dan seterusnya. Meanwhile kita maksimalkan spektrum yang kita punya saat ini gitu untuk pengenalan 5G. Kemudian dari ekosistem kita lihat bahwa traction-nya semakin cepat gitu ya handsetnya. Nah ini yang kita lihat nanti implementasinya based on demand gitu ya. Jadi kita melihat tentunya kita berdasarkan data bahwa daerah sini misalnya dibutuhkan ataupun handset 5G cukup banyak gitu ya, sehingga kita bisa implementasikan 5G. Karena apa? Kalau misalnya handsetnya belum cukup banyak, kita implementasi 5G dengan keterbatasan spektrum tentunya akan menjadi challenging juga gitu ya, dan kita tetap memaksimalkan spektrum yang ada. Dan kita terus melakukan itu dan tentunya kita akan berangkat
kita saat ini berangkatnya berdasarkan cluster ya, cluster base gitu ya. Kemudian nanti insya Allah mungkin akan membesar misalnya city base dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling kita harus pastikan dalam implementasi itu, misalnya satu cluster gitu, kita pastikan bahwa implementasi 5G di situ secara experience itu maksimal, optimal dan maksimal terhadap ekspektasi dari pelanggan, bahkan beyond dari ekspektasi pelanggan kita harapkan. Jadi kita nggak langsung tiba-tiba launching 5G seluruhnya gitu ya, misalnya seluruh Jawa gitu, tapi tidak tergaransi secara experience-nya gitu ya. Jadi kita melakukan bertahap dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan ekosistem naik, spektrum juga bagus sehingga implementasi 5G akan lebih cepat dari yang kita plankan sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Makasih. Oke, yang jelas bahwa menjawab ya Mas Naufal, certain area sangat penting, itu bagian juga dari strategi karena memang untuk operator punya punya strategi yang sudah dirumuskan bahwa bagaimanapun teknologi ini adalah teknologi baru dan membutuhkan satu prasyarat yang tadi disebutkan. Ada 3 hal penting. Pertama spektrum, kedua adalah ekosistem, dan ketiga akhirnya juga kita ngebahas tentang use case. Oke, same question for Pak Suris. Pak Suris, after the launch a few months ago, 5G is belong to Nova, said that it's not maximum yet. Why this implementation is not maximum yet? Silakan Pak Suris. I think as I mentioned, I think Pak Indra also mentioned, so to make it optimum, yes, better we do in a new spectrum, very dedicated for 5G, then luas. So with the existing spectrum, we have to choose the area, and it also will depend on the ecosystem again. Kalau we can make jaringan, tapi kalau tidak ada handsetnya, then also tak efficient ya. So basic 4G harus experience-nya maintain. 5G kalau nak introduce ada ekosistem, okay, kita bisa selected area make a 5G jaringan, you know, or in a brand new area like for smartphone, kita kan ada area yang belum sampai, so maybe those area we can make 5G dari awal, you know. So those are the strategy that can in place, you know. But it will take time until jaringan yang luas, you know, to get 5G. Ya, itu pendapat saya. Baik, tadi menarik nih yang disebutkan sama Mas Indra. Saya tadi sedikit garis bawahi tentang sebenarnya momentumnya sudah terjadi di masyarakat, meskipun memang mungkin berbeda pada saat dengan dulu 4G ya diluncurkan. Artinya memang antusiasmenya sedikit berbeda. Kita bisa memahami karena memang pertama dalam kondisi yang pandemi memukul juga sebagian masyarakat dengan penghasilannya, which is purchasing power juga agak sedikit turun ya gitu. Antusiasmenya bisa dilihat dari situ. Tapi sebenarnya dari sisi adopsi digital masyarakat, eager-nya atau keinginan untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan 5G sudah terasa tumbuh. Saya juga diskusi dengan beberapa vendor handset bahwa pada akhirnya memang tren yang terjadi ke depan tahun 2022 nanti itu bisa jadi populasi smartphone 5G akan berkembang, semakin berkembang. Bisa jadi yang menarik nih adalah 5G-nya belum sepenuhnya dinikmati, tapi handsetnya orang sudah pengen membeli handset. Nah tadi inline tadi dengan pernyataan Mas Indra gitu, bahwa nanti ke depan orang ketika pilihannya 4G is or 5G ya pada akhirnya oke, 5G even though we cannot consume the service maybe because maybe di beberapa daerah gitu kan dibanding Jawa, tadi Pak Sida bilang juga kita Telkomsel pun masih terbatas di beberapa kota gitu. Tapi tidak berarti bahwa di kota-kota lain orang tidak ingin mencoba smartphone 5G meskipun layanannya belum ada. Ini sesuatu yang jadi nanti akan jadi semacam paradoks juga kira-kira gitu ya. Nah ini tantangan nih buat Mbak Sinda dan juga Pak Suris ya gitu kan ke depan gitu. Tentu others country not only in Java gitu or the big cities still the consumer would like or waiting for the purchase of 5G services because they want to try
what's the difference compared to 4G ya gitu ya. Nah, bagaimana Mas Indra melihat juga tadi soal momentum ini, Mas Indra? Kan butuh juga momentum sebenarnya. Pasar juga berkembang karena momentum gitu. Artinya ini balik lagi, tapi pertanyaan dasarnya selalu mirip. Ini mulai dari ayam atau telur kira-kira gitu ya. Ya, kalau saya melihat bahwa ini juga akan membentuk tarik menarik antara demand and supply nanti ke depannya juga. Dan ini kalau misalnya secara ekosistem akan cepat gitu ya, tentunya operator akan berkompetisi memberikan layanan terbaik. Dan ini kompetisi yang sehat ya. Artinya setiap operator akan memberikan yang terbaik jaringan 5G-nya. Tentunya ketika dengan keterbatasan yang ada gitu ya, dan ini dirasakan semua operator, jadi bukan hanya Telkomsel atau Smartfren, jadi akan memaksimalkan resource yang ada gitu ya, dan tentunya akan memberikan layanan yang terbaik buat customernya. Itu menurut saya. Jadi kalau saya melihat, let's see gitu ya, demand-nya gitu ya, menurut saya nanti masyarakat begitu ngelihat, oh ternyata saya beli handset 5G, operator A memberikan layanan 5G nih, tentunya mereka akan ke operator A gitu, atau operator B memberikan layanan 5G, dan ini membentuk suatu industri yang tidak terpisahkan gitu. Itu menurut saya. Baik, dan betul. Itu mendorong 5G akan lebih maju lagi gitu. Betul. Dan tentunya nanti akan jadi kebutuhan juga, nanti operator akan melihat ke government kita kekurangan spektrum ya, karena semua operator gitu yang kita rasakan gitu ya. Nanti juga merilis juga gitu ya kebutuhannya dan sebagainya. Jadi akan ada cycle-nya seperti itu. Mungkin begitu dari saya. Betul Mas Indra, saya memahami betul apa yang tadi menjadi harapan dari sebagian masyarakat dan juga operator gitu kan. Karena kalau bicara hari ini spektrum, balik lagi nih sebenarnya ke spektrum 2,6 atau 3,5 itu adalah spektrum yang favorit hari ini, dan deployment around the world hari ini yang memang itu menjadi satu bukan regulasi, artinya rujukan dari ITU gitu. Jadi pada 1,6 dan 3,5 itu pasti interrupt-nya kan pasti lebih baik gitu. Artinya memang all manufacturer according the ITU regulation is deploy the spectrum inline ya dengan yang oleh minta ITU itu. Artinya ini akan memudahkan pabrikan manufaktur to produce more, and pada akhirnya is the lowest cost ya kan, menekan cost, dan terciptalah skala industri dengan lebih banyak digunakan di 2,6. Karena memang pada akhirnya hari ini kan kita melihat yang hari ini 3,2 ya yang digelar oleh Telkomsel itu spektrumnya agak sedikit beda dan itu agak sedikit tidak memudahkan vendor handset to deploy 5G because it's about baik lagi mereka skala produksi kira-kira gitu Mas Indra. Nah, kita berharap mungkin pemerintah ke depannya dengan nanti 2024 2,6 mungkin bisa dibebaskan, kemudian juga sesuai dengan kontrak ya. Kemudian 3,5 yang selama ini digunakan oleh penyedia satelit juga pada akhirnya bisa berbagi, atau ya kita harapkan itu akan menjadi satu keniscayaan, dan pemerintah kita melihat pada akhirnya ujungnya adalah dividen dari seluler pasti akan jauh lebih tinggi dibanding bukan kita mengecilkan dari industri yang lain, tapi pada akhirnya kalau kita mendorong digitalisasi sebagai negara terbesar di 4.0 ini adalah akhirnya pemerintah tidak bisa menafikan soal kebutuhan spektrum yang sangat diharapkan oleh operator untuk menggelar 5G secara real ya, kira-kira gitu. Oke, kita ada pertanyaan lagi dari Mas Agus Tri, Agus Tri dari Detikcom. Ini ada 3 pertanyaan diborong nih. First is untuk Pak Suris, oke Pak Suris. Dengan beredar isu Smartfren akan merger dengan XL Axiata, bagaimana nasib penggelaran 5G ke depan? Oke, it's about the consolidation between Smartfren and XL Axiata. What the impact the planning of the Smartfren to deploy 5G? Silakan Pak Suris. I think I will not comment on the merger ke apa, tapi yang
secara umum consolidation will always help the efficiency of the use of spectrum. Itu memang benar. Kalau consolidation happen, then spectrum immediately akan dilebarin kan, kerana dua operator spectrum digabung. So that is always a case in any country. But that's only comment that I can give for this question. Oke, nggak apa-apa ya Mas Agus ya. Yang pasti memang konsolidasi kita berharap akan terjadi juga setelah Indosat. Harapannya selalu begitu karena menyangkut efisiensi dan terutama kalau spektrum digabungkan pada akhirnya kan akan jauh lebih efisien dalam hal penggelaran 5G. Dan tadi kita berharap dengan artinya operator tidak harus men-sacrifice sebenarnya. Karena pada saat menggelar 5G saat sekarang ini artinya operator sebenarnya mengorbankan sebagian spektrum karena juga sulit juga sebenarnya karena ada pelanggan lain terutama di 3G, 4G dan juga 2G yang relatif masih cukup besar, apalagi seperti Telkomsel yang masih cukup dominan pengguna 2G-nya. Oke, yang pertanyaan kedua untuk Pak Indra, setelah dilakukan refarming 2,3 GHz, apakah Telkomsel saat ini menggelar 5G memanfaatkan semua lebar pita di frekuensi 2,3 atau bagaimana? Silakan Pak Indra. Ya, oke, baik. Balik lagi sebetulnya yang sudah kita lakukan dan terutama kita men-serve pelanggan gitu, layanan pelanggan, dan saat ini kita melihat layanan utama kita adalah di 4G. Jadi bertahap ke 5G. Jadi penggunaannya kita sesuaikan. Jadi apakah 50 MHz gitu ya? Di certain location gitu ya, seperti kemarin di Papua gitu ya, pada saat event kita menerapkan 50 MHz gitu ya, sehingga kita bisa mencapai 1 gigabit per second ya, peak throughputnya 1 gigabit per second gitu ya, combine dengan tentunya dengan LTE karena kita menerapkan NSA gitu ya, non standalone, jadi combine dengan LTE band gitu. Dan kita sesuaikan, jadi nggak serta-merta bahwa 50 MHz gitu ya, kita sesuaikan tempatnya di mana, kemudian juga kebutuhannya seperti apa, balik lagi dengan ekosistem yang ada di tempat itu seperti apa, gitu. Jadi dinamis kita lakukan implementasi itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, pertanyaan ketiga untuk Smartfren dan Telkomsel. Menghadirkan real 5G butuh minimum 80 hingga 100 MHz. Sementara ketersediaan frekuensi masih terbatas dan kebutuhan 4G juga masih tinggi. Bagaimana solusi operator dan saran dari pemerintah? Yusuf itu tadi sudah hampir jauh sama Mas Indra tadi barusan ya. Atau mau nambahkan lagi Pak Indra? Cukup menurut saya. Jadi harapannya mungkin harapan dari kita ya supaya kita nggak ketinggalan gitu ya dengan negara-negara lain. Harapannya tentunya frekuensi lain yang khususnya misalnya untuk 5G bisa dilakukan dirilis. Saya pikir harapan semua, bukan hanya harapan operators gitu ya, harapan regulatory juga atau government dalam hal ini Kominfo juga bekerja keras untuk bisa melakukan itu, dan harapan masyarakat juga. Mungkin itu dari saya. Oke, same question Pak Suris. Telkomsel and Smartfren would like to deploy the 5G services, but it's need more spectrum like 80 and to 100 megahertz. How about the allocation frequency still limitless? How the Smartfren make some solution to anticipate this limitless situation, Pak Suris? Okay, thank you, Pak Ade. I think what Pak Indra already mentioned. I think Indonesia is many island ya, kepulauan yang paling banyak compared to other countries. So satellite service is still critical. Karena yang spektrum yang ada 80 atau 100 MHz, yang 3,5, 2,6 still being used at the satellite level, which is also important for the country. So that's why the regulator need to balance how to balance this situation. So they start with the fiberization. All the pulau is connected by fiber through Palapa projects. I think that's a step.
Yeah, so I believe we will not be too long waiting for those spectrum. Akan datang secepat mungkin. Saya yakin. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Memang benar. So it will happen maybe starting next year late. So we really need those spectrum to really prove the 5G optimized services. Itu my input. Baik Pak Suris, ternyata memang itu salah satu yang utama harapannya ya, karena dengan menggelar 5G pada akhirnya juga pemerintah juga akan bergerak cepat pada akhirnya, karena ya kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal kita tidak bisa hanya berdiam diri juga kan, pada akhirnya kita harus melakukan sesuatu dan operator pun juga balik lagi tidak menunggu juga gitu tengah keterbatasan, meskipun 5G juga mengeluarkan investasi yang tidak sedikit, tapi pada akhirnya ya goalsnya akan ke sana. Kita akan menunggu itu dan harapannya juga seluruh stakeholder menanti kebijakan pemerintah dalam hal ini, terutama dalam alokasi spektrum yang dedicate untuk 5G betulan. Oke, yang kita akan lanjutkan adalah masih dari pertanyaan dari Mario Bisnis Indonesia untuk Telkomsel. Salah satu manfaat hadirnya 5G adalah terbukanya peluang investasi. Artinya investor masuk ke Indonesia. Sejauh ini seberapa ampuh 5G Telkomsel dalam menarik minat investor? Nah ini bagus juga nih pertanyaannya dari Mas Leo. Silakan Pak Indra. Ya, saya tidak tahu secara langsung gitu ya, tapi prinsipnya begini mungkin ya, bahwa investor itu kan membutuhkan berkelanjutan, growth, sustainably growth gitu ya. Dan salah satunya seperti operator, Telkomsel dan sebagainya adalah kelanjutan dari roadmap teknologinya. Dalam hal ini tentunya setelah 4G dan 5G. Nah, ketika kita declare bahwa kita akan melanjutkan 5G dan sudah komersial juga, artinya ada certainty ataupun confidence level dari sisi investor bahwa ini kelanjutan dari bisnisnya akan terus gitu. Saya pikir itu menjadikan investor akan melihat bahwa perkembangan 5G di Telkomsel ini scope dari sisi Telkomsel sendiri atau Telkom Group dalam hal ini berlanjut. Kemudian dari luas di luar Telkom Group sendiri gitu ya, investor juga melihat bahwa ini industri akan didukung dengan 5G sebagai enabler. Sehingga itu akan mendorong investor juga akan melihat bahwa perkembangan teknologi di Indonesia khususnya gitu ya, akan didukung oleh teknologi-teknologi baru dan mempunyai confidence level bahwa akan terjadi efisiensi. Saya pikir secara general ini akan menarik investor, baik bukan hanya di sisi telco industri, juga industri yang lainnya, karena didorong dengan industri 4.0 ini. Mungkin itu dari saya. Baik. Ini menarik juga. Mungkin saya sedikit bisa tambahkan untuk Mas Leo ya. Memang dari kajian-kajian dari beragam survei terakhir dengan AT Kearney bahwa Asia Tenggara akan menjadi salah satu pilar pertumbuhan 5G di pasar dunia, di global ya. Dan memang menarik karena didukung oleh kondisi ekonomi dan memang kecuali Myanmar ya, ekonomi dan politik masih cukup stabil, dan menariknya adalah Indonesia dinilai menjadi pasar yang sangat besar 5G pada tahun 2022-2023. Diperkirakan ada sekitar 200 juta pelanggan 5G dan setengahnya ternyata ada di Indonesia. Ini sesuatu luar biasa nih. Nanti merujuk tadi yang ada Pak Indra sampaikan, ini pastinya langsung maupun tidak langsung akan memberikan satu confidence level bagi industri untuk terus bergerak bahwa 5G akan jadi satu industri yang menjadi lumbung tidak hanya bagi operator untuk bisa meningkatkan pendapatan, tetapi juga seluruh industri yang akan menerima manfaat dari kehadiran 5G. Baik, saya masih akan punya waktu 1-2 pertanyaan ke Pak Suris. Pak Suris. Yes, Pak. Yes, okay. We talk about the time, Pak Suris. Okay, exactly. We'll launch. What time kira-kira Pak Suris? Smartphone will be launched 5G. You said that the Kemenkominfo send you have a pass in SKLO atau ULO uji layak operasi and you will deploy soon. Kira-kira kapan Pak Suris?
So timeline-nya nomor satu Ulo dulu sebelum akhir tahun ini, itu one of our milestone. After that tahun depan in selected area, as we say depending on the ecosystem readiness, on 2,3 we will do selected area 5G services. So starting this year we get the Ulo, and starting next year we will launch at selected area. Oke, berarti jelas ya, kita akan memiliki 4 operator yang sudah launch 5G, dan Smartfren akan segera menemani Telkomsel, XL dan juga Indosat pada awal tahun depan. Oke, pertanyaan terakhir ini dari Mas Iman dari Selular sendiri. Bagaimana Telkomsel melihat tren major operator Indonesia dikaitkan dengan peluncuran 5G yang sekarang sudah menjadi satu daya tarik tersendiri bagi industri? Gimana Pak Indra? Ya, mungkin saya jawab in general ya. Tadi yang Yes. sudah disampaikan Pak Suris, Pak Subramanian juga, bahwa merger atau konsolidasi ini baik untuk industri juga. Dan saya pikir juga dari Kominfo juga melihat bahwa untuk terjadinya efisiensi industri itu merger itu tentunya atau konsolidasi itu perlu dilakukan gitu. Dan yang saat ini terjadi Indosat dengan Tri, tentunya akan terjadi efisiensi. Kalau dari technically terjadi efisiensi dari spektrum gitu ya, dengan hardware yang bisa consolidate dengan spektrum yang besar, tentunya bisa memberikan layanan yang lebih baik ke customer gitu, dibanding kalau misalnya spektrumnya dipecah-pecah gitu ya di banyak operator, sehingga operator pun dengan keterbatasan spektrum harus bermutar otak untuk memberikan layanan yang terbaik. Mungkin itu dari saya. Gitu ya. Oke. Tapi mungkin pertanyaan yang juga di luar sana ya dari teman-teman media. Mungkin mumpung ada Mas Indra, tapi boleh dijawab secara normatif saja. So far kan Telkomsel masih belum kelihatan gerakan ya dalam konsolidasi. Ke depan apakah tetap jalan sendiri atau akhirnya meminang nih Pak, untuk bisa mungkin bisa dijawab secara normatif atau bagaimana Pak Pak Iman, Pak Indra? Itu di luar kemampuan saya. Jadi mungkin itu no comment lah itu kalau itu. Oke. Tapi yang pasti Telkomsel melihat resource spektrum adalah resource yang sangat berharga dan sangat terbatas juga jumlahnya di Indonesia gitu ya, atau di dunia lah ya, khususnya di Indonesia. Karena itu kita selalu melihat bahwa kita harus memaksimalkan spektrum yang ada. Jadi langkah pertama adalah apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita punya, kita maksimalkan secara semaksimal mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Oke, yang menarik ini sebelum satu closing buat Pak Indra, riset dari Ookla itu kan juga selalu menempatkan Telkomsel sebagai operator penyedia layanan mobile broadband yang bisa mengungguli operator lain ya. Ini rahasia di mana ya Pak Indra ya? Karena padahal dari sisi jumlah pelanggan kan terbesar juga. Sementara spektrum juga tidak terlalu besar-besar juga. Sekarang kalau misalnya dibandingkan nanti dengan hasil merger Indosat dan Tri itu kan hanya beda 5 MHz ya. Gimana cara teman-teman Telkomsel bisa mensiasati ketersediaan spektrum dan memanage dengan baik sehingga pada akhirnya tetap bisa memberikan servis kepada pelanggan yang bagus ya Pak Indra? Iya, mungkin sebetulnya nggak ada secret sauce atau apa. Setiap operator pasti punya tolok ukur dan sebagainya, dan memaksimalkan resource yang ada gitu dan memberikan layanan yang terbaik gitu. Jadi betul kalau misalnya dihitung dari kita bilang subscriber per megahertz gitu ya. Telkomsel ini jumlah spektrumnya mungkin besar gitu ya dibanding yang lain, tapi jumlah subscribernya juga sangat besar gitu ya. Jadi challenge juga. Jadi kita bagaimana memanage spektrum yang ada untuk menghasilkan layanan yang terbaik dengan pelanggan yang jumlahnya besar. Karena density itu penting juga gitu ya. Kalau density-nya ada gitu ya, kemudian spektrumnya kurang itu juga, atau spektrumnya lebih dikit tapi density-nya lebih besar, itu challenge juga gitu. Jadi kita terus memaksimalkan yang ada, baik spektrum, teknologi maupun resource yang ada gitu ya. Dan kita didukung juga bukan hanya Telkomsel sendiri dalam hal ini kolaborasi
juga di apa namanya di wadah di Telkom Group gitu ya. Jadi kita apa namanya berkolaborasi bersama gitu, baik untuk misalnya fibernya, untuk towernya dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, oke, tadi sudah jelas dari Pak Indra, tapi closing question for Pak Suris. Pak Suris, Yep. yes, you said that the 5G service of Smartfren will be launched in early next year. So it's mean that pertanyaan yang sangat pamungkas ini adalah how can you describe and differentiate with others operator when you deploy 5G, Pak Suris? Yeah. I think as I said from the beginning fokus kita maybe more towards industry 4.0. Itu yang kami yakin dengan spektrum yang ada, yang paling bermanfaat ialah untuk industri. Untuk consumer, I think more benefit from Smartfren will be area yang kita belum ada service. So kita akan mungkin bisa guna seluruh spektrum untuk 5G. Itu cara-caranya, so itu will be the differentiation. Karena batasannya ialah still the total spectrum yang ada kan. So but guiding principle very clear, 4G customer experience tidak bisa turun ya, harus jaga dan make a better experience. We will introduce 5G in the area where it's necessary. Baik, oke, menarik. Ternyata bahasan hampir 1 jam lebih kita diskusi dengan dua panelis kita pagi ini, Pak Indra Mardiatna dan juga Pak Suris, juga memberikan satu pencerahan buat kita bersama. Ternyata 5G yang sudah diluncurkan ini seperti point of no return sebenarnya. Kita sudah melangkah, kita akan terus maju, terus bersemangat bahwa memang ada challenge, tapi di depan sana ada opportunity yang sangat besar. Yang pada akhirnya balik lagi hari ini memang kita menyadari bahwa industri telekomunikasi, industri seluler menjadi satu garda terdepan bisa mendorong tumbuh berkembangnya digital society yang pada akhirnya bermanfaat buat kita bersama. So far hari ini kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seluruh operator di Indonesia di tengah keterbatasannya tetap maju terus bisa menyelenggarakan 5G, tapi balik lagi juga bahwa pada akhirnya seluruh stakeholder dan juga pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk bisa terus membantu industri supaya terus berkembang, dan pada akhirnya yang diharapkan oleh pemerintah kita, Presiden Jokowi, untuk bisa menjadi negara yang terbesar di digital ekonomi akan bisa tercapai pada beberapa tahun ke depan. Baik, saya sangat berterima kasih atas paparan dan penyampaian diskusi hari ini dengan Pak Suris dan juga Pak Indra. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Kita akan berfoto dulu sebelum kita closing ya Pak ya, sebagai kenang-kenangan untuk diskusi kita pagi ini yang sangat mencerahkan buat teman-teman seluler dan audiens kita. Baik, kita berfoto dulu. Oke, terima kasih kembali Pak Suris, terima kasih Pak Indra untuk waktu dan kesempatannya. Kita akan bertemu kembali mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan yang lebih baik lagi. Baik, kita tuntaskan saja diskusi kita sesi pertama pagi ini yang mengulas tentang eksplorasi use case atau layanan 5G di Indonesia dan peluang dan tantangannya, menghadirkan Bapak Suris Subramaniam. Beliau adalah Chief Technology Officer dari Smartfren. Kemudian juga ada Pak Indra Mardiatna, Vice President Teknologi Strategi Telkomsel. Tidak perlu dikonklusikan, saya rasa kita akan tuntaskan tema pertama kita pagi ini. Kita akan nanti bertemu lagi di sesi kedua pada pukul 2 siang nanti. Begitu saya akan kembalikan sesi ini kepada Amara sebagai MC-nya. Silakan Amara. Ya baik, terima kasih Bapak Uday. Dan terima kasih juga kepada Bapak Suris Subramaniam selaku Chief Technology Officer Smartfren. Dan terima kasih juga kepada Bapak Indra Mardiatna selaku Vice President Teknologi Strategi Telkomsel
yang telah berkenan memberikan paparannya di sesi 1 acara 5G Conference 2021 ini. Baiklah rekan-rekan media, rekan-rekan PR, dan para pembaca setia seluler, sebelum mengakhiri sesi 1 ini, saya akan mengumumkan 3 orang peserta yang beruntung mendapatkan door prize berupa uang elektronik senilai Rp100.000 sesuai janji tim seluler nih. Ayo nih, siapa yang dari tadi udah nungguin sesi door prize? Dan inilah waktunya. Oh iya teman-teman, para pemenang ini sudah dipilih secara adil oleh tim seluler ya. Dan 3 orang yang beruntung mendapatkan uang elektronik sebesar Rp100.000 adalah selamat kepada Leo dari Bisnis Indonesia, Sharon Olivia, dan Noval Mamdu. Yeay, selamat ya. Dan untuk para pemenang, nanti akan dihubungi oleh tim seluler melalui email dan WhatsApp ya. Bagi rekan-rekan yang belum beruntung, tenang aja. Jangan berkecil hati. Kita masih ada sesi 1 lagi di hari ini dan 2 sesi lagi di hari esok. Untuk sesi 2 di hari ini akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengangkat tema yang gak kalah menarik lagi nih rekan-rekan dari tema di sesi 1 tadi, yaitu menakar peluang pertumbuhan handset 5G. Dan tentunya juga bakalan ada lagi sesi door prize untuk rekan-rekan yang beruntung. Jadi buat rekan-rekan yang tadi belum beruntung mendapatkan door prize di sesi pertama, waktunya berkesempatan mendapatkan door prize senilai Rp100.000 di sesi kedua sore nanti. Baiklah, tiba juga kita di penghujung sesi 1 acara Indonesia 5G Conference 2021 ini. Saya mau mengingatkan kembali kalau sesi kedua akan berlangsung mulai pukul 3 sore nanti. Terima kasih sekali lagi kepada para panelis di sesi pertama, rekan-rekan media, rekan-rekan PR, dan para pembaca setia seluler yang telah mengikuti rangkaian acara di sesi 1. Jangan lupa juga buat join lagi di sesi kedua nanti sore ya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kembali kepada para partisipan yang telah mendukung acara Indonesia 5G Conference 2021 ini. Terima kasih kepada ZTE, Telkomsel, XL Axiata, dan Tri Indonesia. Sampai jumpa lagi di sesi kedua nanti sore. Saya Amara pamit undur diri. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.